Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Putri Mutia Lestari dan rekan saya Wirda Nurlaili. Di sini kami akan membahas mengenai risk dan return. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih definisi risk dan return tersebut. Sebelumnya saya akan bahas mengenai return. Return adalah salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. Return investasi terdiri dari dua komponen utama, yaitu komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari satu investasi, dan yang kedua yaitu capital gain atau loss, yaitu komponen return yang merupakan kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga, bisa saham maupun surat hutang jangka panjang atau obligasi yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. Dan yang kedua yaitu risiko atau risk. Risk atau risiko merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, berarti semakin besar risiko investasi tersebut. Beberapa sumber risiko yang mempengaruhi risiko investasi yang pertama yaitu risiko suku bunga, risiko pasar, risiko inflasi, risiko bisnis, risiko finansial, risiko likuidasi, risiko nilai tukar mata uang, dan risiko negara. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai evaluasi investasi tunggal. Evaluasi investasi tunggal terbagi menjadi dua, yaitu fungsi tujuan investasi dan asumsi utama. Fungsi tujuan investasi terbagi juga menjadi dua, yaitu memaksimalkan pengembalian yang diharapkan untuk tingkat risiko yang diberikan, dan yang kedua yaitu meminimalisir tingkat risiko yang diterima untuk tingkat pengambilan yang diberikan. Dan yang kedua yaitu asumsi utama. Asumsi utama terbagi menjadi dua juga, yaitu penghindaran risiko. Yang kedua yaitu distribusi normal. Sedangkan distribusi normal ini digunakan untuk memberikan dasar untuk mengevaluasi kinerja investasi hanya dengan menggunakan dua parameter, yaitu yang pertama mean untuk mengukur return dan variance atau deviasi standar untuk mengukur risiko. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis risiko. Yang pertama yaitu risiko individual. Risiko individual adalah risiko yang berasal dari proyek investasi secara individu tanpa dipengaruhi oleh proyek lain. Yang kedua yaitu risiko perusahaan. Risiko perusahaan adalah risiko yang dapat diukur tanpa mempertimbangkan keanekaragaman yang dihadapi atau portofolio yang dilakukan. Dan yang terakhir yaitu risiko pasar atau market risk, merupakan risiko investasi yang ditinjau dari investor yang menanamkan modalnya pada investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain. Dan selanjutnya saya akan bahas mengenai hubungan karakteristik dengan risk dan return. Yang pertama yaitu bersifat linear atau searah. Dan yang kedua yaitu semakin tinggi tingkat pengembalian, maka semakin tinggi pula risiko. Yang ketiga, semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi, maka semakin besar pula risiko yang timbul dari investasi tersebut. Dan yang keempat adalah kondisi linear hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe risiko dan sumber risiko. Yang pertama yaitu tipe risiko. Tipe risiko terbagi menjadi dua, yaitu pure risk dan spekulatif risk. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pure risk atau risiko murni, yaitu suatu ketidakpastian terjadi, maka kejadian tersebut pasti menimbulkan kerugian. Risiko murni terdapat menjadi tiga kelompok. Yang pertama yaitu risiko aset fisik, yaitu risiko yang berakibatkan timbulnya kerugian pada aset. Yang kedua yaitu risiko karyawan, risiko yang disebabkan oleh karyawan. Dan yang ketiga yaitu risiko legal, yaitu risiko dalam bidang kontrak yang mengecewakan atau kontrak yang tidak sesuai dengan jalan yang telah direncanakan. Dan yang kedua yaitu spekulatif risk atau risiko spekulatif, yaitu suatu ketidakpastian yang akan terjadi untung atau rugi risiko. Itu dapat dikelompokkan menjadi 4 tipe. Yang pertama yaitu risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, dan statis risk. Yang selanjutnya saya akan bahas mengenai sumber-sumber dari risiko. Yang pertama yaitu risiko suku bunga, risiko pasar, risiko inflasi, risiko bisnis, risiko finansial, risiko likuiditas, nilai mata uang, dan risiko negara. Baiklah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai investasi tunggal. Dalam investasi tunggal ini ada dua pembahasan, yaitu data historis dan data probabilitas. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu mengenai data historis. Berikut contoh soal untuk data historis. Di dalam tabel terdapat tahun dan keuntungan yang diperoleh. Pada tahun pertama memperoleh keuntungan 0,05, tahun kedua 0,04, tahun ketiga minus 0,07, dan tahun keempat 0,09.
Nah, untuk menghitung return atau tingkat pengembaliannya dapat menggunakan rumus sampel mean atau R, yaitu dengan sigma R per N. Dengan memasukkan angka yang terdapat di dalam tabel tersebut, maka akan diperoleh returnnya 0,0275 atau 2,75%. Berikutnya yaitu untuk menghitung tingkat resiko, dapat menggunakan rumus sampel variance atau S kuadrat, di mana sigma dalam kurung RI dikurang R rata-rata tutup kurung pangkat 2 per N kurang 1. Dengan memasukkan angka yang terdapat pada tabel tadi dan hasil dari sampel mean tadi, maka tingkat risiko yang diperoleh ialah 0,0047. Nah, risiko juga dapat dicari dengan rumus sampel standard deviation atau S, di mana S sama dengan akar S kuadrat. Dengan memasukkan angka S kuadrat tadi, maka akan diperoleh tingkat risiko 0,0685 atau 6,85%. Nah, berikutnya tingkat risiko juga dapat dicari dengan menggunakan rumus coefficient of variation atau CV, di mana CV sama dengan S per R rata-rata. Dengan memasukkan angka yang sudah diperoleh tadi, maka tingkat risiko yang diperoleh sekitar 2,50. Di sini, CV dapat mengukur tingkat risiko yang diperoleh dari tingkat pengembalian yang akan diharapkan. Pada contoh ini, tiap pengembalian yang diharapkan akan memperoleh tingkat risiko sekitar 2,5. Materi berikutnya yaitu data probabilitas. Pada tabel sudah terdapat state of economy atau keadaan ekonomi, probabilitas, dan keuntungan. Pada keadaan ekonomi lemah, probabilitasnya ialah 0,2, keuntungannya minus 0,08. Pada keadaan sedang, probabilitasnya 0,5, keuntungannya 0,10. Dan pada keadaan kuat, probabilitasnya 0,3, keuntungannya 0,20. Nah, untuk menghitung returnnya dapat menggunakan rumus expected return, di mana sama dengan sigma RI PI. Dengan memasukkan angka yang terdapat pada tabel, maka akan diperoleh return 0,094 atau 9,4%. Berikutnya, untuk mencari tingkat risiko dapat menggunakan rumus variance, di mana sigma dalam kurung RI dikurang R ditutup kurung pangkat 2 dikali PI. Dengan memasukkan angka yang ada di tabel tadi, maka akan diperoleh tingkat risikonya 0,0094. Nah, tingkat risiko juga dapat dicari dengan rumus standard deviation, di mana angkanya dengan memasukkan hasil dari variance tadi, maka akan diperoleh 0,0972 atau 9,72%. Selanjutnya, risk dapat dicari dengan coefficient of variation atau CV, di mana CV sama dengan TO per R, sama dengan 0,0972 per 0,094, maka akan diperoleh 1,03. Baiklah, materi berikutnya yaitu analisis portofolio. Nah, pada slide sudah terdapat contoh soal berupa tabel. Nah, di dalam tabel sudah terdapat 3 macam stok, yaitu A, B, dan C. Nah, juga sudah dituliskan di sana expected return-nya, standard deviation, amount invest, dan investment proportion-nya. Nah, untuk menghitung expected portfolio return atau mean-nya, yaitu sama dengan sigma WI kali RI. Dengan memasukkan angka yang sudah terdapat pada tabel, maka akan diperoleh 0,174 atau 17,4% untuk expected portfolio return-nya. Berikutnya yaitu risiko portofolio. Yang pertama, mengukur risiko portofolio dapat menggunakan rumus variance portofolio dan standar deviasi portofolio. Selanjutnya saya akan bahas mengenai portofolio akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu risiko individu masing-masing atau individual security risk, dan yang kedua yaitu sekuritas dalam portofolio itu juga akan terpengaruh investasi proporsional yang Anda buat di setiap investasi di setiap sekuritas. Dan yang ketiga yaitu tingkat diversifikasi antar stok diukur dengan yang pertama yaitu kovarian dan yang kedua yaitu koefisien dan korelasi.
Berikutnya yaitu ukuran asosiasi. Yang pertama, pembahasan pertama yaitu data historisnya. Nah, untuk mengukurnya sudah terdapat contoh soal berupa tabel. Di dalam tabel tersebut sudah terdapat tingkat pengembalian A dan B di dalam 4 waktu. Dengan tambahan soal untuk sampel min stok A-nya 0,23, sampel min stok B-nya 0,13, dan sampel standard deviation untuk stok A 0,2655 dan sampel standard deviation stok B 0,2308. Nah, untuk mencari sampel covariance atau COV-nya A, B dapat menggunakan rumus sigma dalam kurung RA dikurang R rata-rata A tutup kurung buka kurung RB dikurang R rata-rata B per N kurang 1. Dengan memasukkan angka yang ada di tabel tadi, maka akan diperoleh 0,0083 untuk sampel covariance-nya. Berikutnya yaitu mencari sampel correlation coefficient atau R A, B, yaitu dengan rumus COV A, B per SA dikali SB. Dengan memasukkan angka yang sudah diperoleh tadi dan yang terdapat di soal, maka akan diperoleh sampel correlation coefficient-nya yaitu 0,14. Nah, di sini kita juga bisa mencari COV A, B-nya dengan rumus R AB dikali SA dikali SB. Berikutnya yaitu data probabilitasnya. Pada slide sudah terdapat contoh soal berupa tabel yang di dalamnya sudah terdapat state of economy atau keadaan ekonomi, probabilitasnya, return A dan return B. Dengan tambahan soal, min of stock A sama dengan 0,186, min of stock B 0,075, variance of stock 0,03248, variance of stock B 0,02313, standard deviation of stock A 0,1802, standard deviation of stock B 0,1521. Nah, untuk mencari covariance-nya dapat menggunakan rumus sigma dalam kurung RA dikurang min stock of A tutup kurung dikali buka kurung RB dikurang min of stock B tutup kurung dikali P. Dengan mensubstitusi angka yang sudah terdapat pada tabel tadi, maka akan diperoleh covariance-nya minus 0,164. Berikutnya yaitu correlation coefficient, yaitu rumusnya COV A, B per standard deviation A dikali standard deviation B, maka akan diperoleh hasil minus 0,60. Baiklah, sekian materi dari kelompok 8. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.